Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi. Saya mahasiswa ilmu komputer di Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menyampaikan tugas video 1 untuk mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Selamat menyaksikan. Untuk tugas kali ini, kami diminta untuk membuat video bagaimana melakukan konfigurasi inisial switch setting ya. Jadi setting konfigurasi pada switch sesuai dengan petunjuk yang diinstruksikan menggunakan aplikasi paket tracer. Jadi pertama kami harus melakukan install tentunya untuk paket tracer, kemudian mendownload file yang konfigurasi, file VK-nya, kemudian diperintahkan mengikuti petunjuk yang ditentukan. Tujuannya agar completion-nya complete di sini. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan membuka aplikasi paket tracer. Kita mulai dengan mendownload file PK-nya. Setelah kita mendownload, kemudian kita buka aplikasi packet tracer. Nah, di sini sudah terbuka. Tentunya kita login dulu ya ke Cisco packet tracer-nya. Setelah Cisco packet tracer-nya terbuka, langkah selanjutnya adalah kita melakukan membuka file PK yang telah kita download. Kemudian di sini kita pertama lakukan pengisian user profile ya. Sini user profile, kita tulis namanya, kemudian email. Nah, setelah kita menginput user profile kita, di sini langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan yang ditugaskan, yaitu men-setting konfigurasi data inisial switch sesuai dengan yang diperintahkan gitu ya. Di sini ada 5 objektif. Kemudian langkah-langkahnya sudah ditentukan, ada 72 kegiatan yang harus kita lakukan. Ini waktu yang kita kerjakan gitu. Kemudian apa sih aktivitas dari kegiatan yang kita lakukan? Ini pada kegiatan ini kita harus akan melakukan konfigurasi dasar dari switch. Kemudian kita akan melakukan pengamanan attack akses menggunakan command line interface. Kemudian juga pengamanan tersebut menggunakan terenkripsi ya. Baik terenkripsi dan plain text password. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengkonfigurasi pesan terkait logging dari user dan juga pesan kalau warning kalau ada user yang dilarang untuk mengakses dari switch ini. Nah, ini ada kegiatan langkah-langkahnya yang
yang sudah ada, kita tinggal ikuti saja langkah-langkah yang sudah tertera di sini. Pada objektif part pertama yaitu verifikasi konfigurasi atas default switch. Nah, kita akan masuk kepada exec mode ya, yang privilege. Di sini sudah ada kegiatan yang harus dilakukan. Nah, langsung saja ya, kita klik S1. Ini ada S1 di sini di gambarnya, switch 1 ya, kemudian pilih CLI type-nya, kemudian klik enter. Kita coba saja langsung. Nah, ini tampil. Kemudian pilih tab jadi CLI, kemudian enter. Kemudian enter. Selanjutnya, kemudian kita ketikkan enable, command enable. Nah, setelah muncul tanda simbol crash ya, bahwa kita sudah masuk ke exec mode. Selanjutnya, step kedua yaitu kita ingin tahu konfigurasi saat ini ya, dengan mengetik show running config. Nah, di sini tertera detail dari konfigurasi existing ya, seperti ini. Setelah muncul tampilan saat kita jalankan komen running config di PT activity ini ada pertanyaan ya. Kita jawab saja langsung. Pertama adalah how many fast internet interface does the switch have? Nah, kalau kita lihat di sini, dia masih ada more ya, jadi masih bisa ada informasi selanjutnya yang bisa kita lihat. Oke. Nah, ini sampai N ya. Kembali ke pertanyaan, berapa fast internet interface yang dipunyai oleh switch ini. Kalau kita lihat di sini fast internet, kita lihat ada 24 ya, sampai 24 interface fast internetnya. Kemudian lari ke selanjutnya ke pertanyaan kedua, how many gigabyte internet? Gigabyte internet ada 2 ya. Di sini informasinya jelas gitu. Kemudian range value show for the VT lines. Di sini kita lihat ada range-nya, ada 2 ya. Pertama 0 sampai 4, kemudian 5 sampai 15. Kemudian which command will display current content of non-volatile random access memory ya. Seperti yang kita coba di atas, komennya adalah show running config. Kemudian pertanyaan terakhir adalah why does switch respond with startup config is not present ya. Kalau kita klik jalankan komen misalkan show startup config. Nah, ini startup config is not present karena kita masih berada di running config ya, belum kita melakukan, ini adalah config yang berjalan gitu, belum kita melakukan setting atas konfigurasi. Selanjutnya
kita beranjak pada part 2, yaitu create a basic switch configuration. Kita langsung saja mengetikkan configuration terminal ya, sebagai petunjuk yang telah dituliskan. Config terminal. Kemudian enter config this command one per line, kemudian kita ketikkan hostname switch 1. Nah, kita udah sampai ini, kemudian kita ketikkan exit. Nah, saat ini kita sudah masuk ke konsol switch 1 ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita beralih pada step 2 ya, untuk secure access to the console line. Pertama kita ketikkan configure terminal. Kemudian kita ketikkan menu selanjutnya. Oke, kita ketikkan passwordnya. Kemudian kita coba login. Dan exit. Nah, selanjutnya kita ketikkan exit. Balik. Dan selanjutnya configure from console by console. Dan seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, kenapa login command dibutuhkan? Karena untuk memastikan passwordnya berhasil disimpan dan berhasil login gitu ya. Kemudian coba kita klik exit ya, untuk memastikan apakah passwordnya berjalan. Oke, this one exit is conditional variable, please return to get started. If this password seperti ini. If this is not confirmed for password, then you did not configure the login parameter in step 2. Ada yang ketinggalan di sini ya. Seperti itu. Apa yang terjadi di sini? Nah, ini. Oke. Ada user ternyata harus di enter ya. Kemudian user access verification password. Kita ketikkan let me in ya. Let me in. Nah, berhasil. Seperti itu. Untuk step ketiga ya. Sudah berhasil dilakukan. Kita selanjutkan ya. Setelah masuk tadi, setelah password berhasil diinputkan, kemudian di sini ya, kemudian kita enable password untuk C1 seperti ini, prefer mode. Jadi oke, kita coba enable, kemudian kita configure terminal, kemudian coba kita enable password C1 $,
channel. Ya, dilanjutkan, lanjut saja. Oke, kemudian langsung enter command again to logout. Kita exit lagi. Oke, ini kembali lagi tadi. Kemudian first password is configured for line account long. Enter this password to return user exit mode. Kemudian enter the command to access preferred modes. Enter the second password to configure protect preferred exit mode. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita coba ya memverifikasi apakah password yang kita setting tadi berhasil masuk atau tidak gitu ya. Pertama diminta untuk masukkan passwordnya. Gitu ya. Oh, salah coba. Oke. Kemudian coba kita enable. Nah, di sini minta password lagi ya, yang kedua tadi. Maaf. 1 channel. Oke. Sudah masuk ke sini, coba kita show running config. Running config. Nah, sini. Nah, ini enable passwordnya. Kita terus ketikkan terus. Di sini ada passwordnya lagi. Let me in. Nah, VPN. Nah, kita harus tahu bahwa konsol dan enable passwordnya itu plain text ya. Jadi ini bisa sebuah ancaman atas keamanan ya. Jika dia bisa lihat gitu di belakang kita, oh ternyata ada passwordnya ya. Baik, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengenkripsi password tadi. Caranya dengan config ya, config terminal, kemudian kita enable secret dan kita exit. Nah, kita harus paham bahwa enable secret password override the enable password ya. Oke. Baik, setelah kita lakukan perubahan password ya untuk di-encrypt, kemudian kita coba lihat apakah settingan kita sudah jalan dengan benar. Show running config. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa enable secretnya sudah di-encrypt ya. Sudah ter-encrypt. Nah, untuk passwordnya belum nih. Seperti itu, jadi kita sudah memverifikasi bahwa enable is configure gitu ya. Nah, jadi ini sudah di-encrypt, ini belum gitu ya. Untuk pertanyaan B dan C. Seperti itu. Kita lanjutkan saja. Oke. Nah, kemudian kita kembali untuk setting passwordnya ya. Config. Kemudian service password
encrypt. Kemudian exit. Seperti itu. If you configure any password on the switch, will they be displayed in configuration file or as plain text or encrypted form? Jadi kalau ketika sudah di-encrypt, di filenya juga pasti sudah terencrypt ya. Jadi sudah secure seperti itu. Jadi untuk part 1 dan 2 sudah selesai. Selanjutnya kita beralih pada part 3 ya, configure MOTD banner, message of the day banner. Jadi Cisco Command memasukkan fitur ya yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi pesan kepada siapapun yang log pada switch gitu ya. Nah, sebutannya MOTD, Message of the Day. Oke, kita coba. Saya langsung config T, kemudian banner MOTD. This is the secure system authorize access only. Oke, kita coba exit. Nah, kapan banner ini akan ditampilkan? Itu ketika saat user mencoba login. Why should every switch have a MOTD banner? Nah, jadi agar tahu ya bahwa si switch ini sudah percuma gitu kalau mau akses gitu ya, karena si switch itu sudah sistemnya sudah secure gitu, jadi memberi tahu saja sekedar info gitu ya, seperti itu. Selanjutnya beralih kepada part-part ya, save configuration file to NVRAM ya. Jadi pertama, verify the configuration is accurate is using the show run command. Kita coba ya. Show run. Nah, sudah terencrypt ya, dua-duanya nih. Sudah terencrypt. Kita jalankan seperti biasa. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita menyimpan settingan kita ke file konfigurasi ya. Copy running config startup config. Oke, seperti ini sudah. Destination file name startup config. Kita enter aja ya. Enter, oke, berhasil. What is shortest? What is the shortest abbreviated version of the copy running startup config command? Jawabannya adalah baik. Selanjutnya adalah ada pertanyaan nih, what is the shortest abbreviated version of the copy running startup config command? Jawabannya adalah copy rf ya. Nah, step ketiga, examine the startup configuration file. Kita
komen apa nih untuk menampilkan konten di Enviram. Coba kita cek ya komennya. Start config. Oke, berhasil. Jadi ini file data-data ini sudah disimpan di Enviram gitu ya. Sudah seperti itu. Baik. Tahap selanjutnya adalah setelah kita mengkonfigurasi di switch 1, kita akan mengkonfigurasi di switch 2 ya. Nah, jadi kalau kita tidak ingat nih, remember the command refer to part 1 to part 4 for system. Seperti itu. Jadi kita coba setelah selesai di konfigurasi di switch 1, selanjutnya kita ulang tahapan berikutnya di konfigurasi di switch 2. Seperti itu. Kita mulai ya. Baik. Untuk part 5 ya. Jadi kita mengulang konfigurasi kita kembali ke tapi khususnya ke switch 2 ya. Jadi kita tutup switch ini, switch satunya. Kemudian kita ke switch 2. Jadi ini kosong ya. Seperti itu. S2, jadi kita name S2, kemudian password admin, kemudian configure enable. Ini ganti ke ini. Kemudian message-nya. Kemudian di-encrypt semua. Kemudian di-ensure configuration correct, save the configuration of itu login. Seperti itu. Baik, kita coba ya. Kita coba part 1 dan part 4 ya. Kita coba dan device S2 secara umum sama ya. Kemudian kita cepat aja ya. Enable ke sini. Kemudian di sini kita bisa lewatin. Kemudian kita langsung saja ke configure. Terus kita coba show dulu aja. Tidak ada ruginya kita lihat settingan. Belum, ternyata belum password untuk S2 ini. Hah? Bentar. Oke. Kemudian ya, kemudian kita configure. Oke, kita ke part 2-nya. Baik, kita ke part 2 ya. Kita configure terminal. Oke, kemudian kita kasih nama hostname S2 ya. Oke. Kemudian kita kasih password di sini. Susah hafal kalau komen gini ya. Jadi apa ya, nyontek lagi ya. Line sama lagi. Ya, exit lagi.
kemudian ya. Nah, di pintu password nih, berarti berhasil diberikan passwordnya, kita sudah masuk. Kemudian coba konfigurasi, enable, kemudian ke langsung saja Oke. Nah, kemudian maaf, masuk ya sini ya. Kita lihat ya, show running config. Oke, maaf ini kenapa show running. Oke, lagi ya, itu password. Kemudian oke. Dia belum masuk ke situ. Kita ulang lagi. Nah, enable baru nih. Enable. Baru kita masukkan password yang kedua. Oke, sudah masuk. Coba kita show running config. Oke. Oke, kita mencoba untuk mensecurekan si password ini. Kemudian enable secret. It's a secret. Kemudian kita show running lagi ya. Oke, sudah secure. Berikutnya show running juga. Oke. Selanjutnya adalah kita Nah, selanjutnya kita lakukan config motd ya. Banner motd. Nah, pesannya beda nih kalau yang ini. Pesannya adalah authorize access
access only, and authorize access is prohibited and violator will be subject to the full extent of the law. Keras sekali ya ininya ya, pesannya ya. Itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita copy new config, startup config. Oke. Kemudian selesai. Jadi kita telah selesai melakukan setting ya untuk switch 1 dan switch 2. Di sini completion-nya 72 ya. Jadi selesai sempurna, alhamdulillah. Jadi begitu tugas 1 jaringan komputer dan komunikasi data. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa ya. Jadi kesimpulan dari tugas ini kita diajarkan untuk melakukan setting switch ya, dan cukup mudah karena ada panduan-panduannya ya. Tapi memang memang harus sering dilakukan untuk mengasah kemampuan ya. Jadi kalau langkah-langkah yang disediakan di paket tracer cukup membantu memahami dasar-dasar dari setting switch. Jadi itu ketinggalan dari kesimpulannya. Makasih kembali, sampai ketemu di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.